2 hari yang lalu gue di tag sama si Jo nih, ada satu postingan di LinkedIn. Ya si Jo nih nyari teman berantem terus sih sebenarnya ya kan. Tapi postingannya juga agak lumayan lucu ya teman-teman. Jadi isinya diawali dengan statement bahwa SEO is on page, SEO is dead, ya kan. Bawahnya ngomongin soal backlink, ngomongin soal PADA, PBN dan seterusnya ya. Uh, kita sih ya teman-teman juga mungkin masih ingat gitu di Search Marketers Indonesia ya kan. Di Google Classroom ataupun di sharing-sharing session yang sering kita lakukan, bahkan di beberapa episode di SEO Show udah sering banget gitu kita bahas mengenai ini ya. Yang pertama, backlink ini menurut gue ya teman-teman akan selalu menjadi bagian yang esensial untuk search ya, organic search terutama ya kan. Susah gitu untuk Google menghilangkan si backlink ini dari algoritmanya mereka ya kan. Tapi yang mungkin teman-teman harus pahami adalah seperti apa gitu Google melihat si backlink ini ya kan. Analogi yang paling pas menurut gue adalah seperti posts dan recommendation ya kan. Yang contoh yang sering gue share sama teman-teman, kalau gue mau terkenal jadi orang yang jago masak gitu, ya harus banyak gitu orang-orang yang ngomong bahwa no, yang jago masak si Rido no, ya kan. Kalau mau masakan yang enak tuh ke tempat si Rido tuh, ya kan. Makin banyak orang yang ngomong seperti itu, apalagi yang ngomongnya juga orang-orang yang terkenal di jago masak juga gitu ya. Makin cepat orang percaya gitu. Nah, backlink juga seperti itu teman-teman ya kan. Untuk Google dan untuk audiens kita gitu ya, semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website, bahwa website tersebut punya expertise gitu ya, bahwa website tersebut bisa jadi referensi gitu untuk satu topik tertentu atau untuk produk atau untuk service tertentu ya kan. Semakin besar juga gitu ya kan value dari sebuah website tersebut ya. Makanya dulu teman-teman kenal sama konsep yang namanya, bukan konsep, teman-teman kenal sama algoritma PageRank ya. Ada di Wikipedia, teman-teman bisa lihat seperti apa Google treat setiap inbound link yang masuk ke sebuah halaman ya. Tapi harus genuine gitu, seperti post dan recommendation yang tadi gue contohin. Kalau post dan recommendationnya bukan sesuatu yang genuine ya, artinya dibuat sendiri gitu, atau gue yang pura-pura pindah sini ngomong bahwa gue jago masak, pindah sana ngomong bahwa gue jago masak gitu ya, yang ngomongin gue sendiri gitu teman-teman ya, atau gue bayar orang kan buat ngomongin jago masak, bahwa gue yang jago masak gitu, tanpa gue menyiapkan diri gue untuk belajar masak ya, tanpa gue menyiapkan diri gue untuk bisa masak, ya akhirnya semua itu akan crumble gitu, akan hilang gitu kan, nggak ada artinya teman-teman. Website juga gitu, kalau websitenya ya kontennya berantakan ya, page experience-nya berantakan, terus part-part lain gitu yang mendukung user experience-nya berantakan, terus dikarbitin pakai backlinks, pakai PBN, bayar orang sana sini buat ngasih backlinks ya. Iya mungkin websitenya ranking untuk search queries yang dia mau ya kan? Tapi begitu orang itu masuk, audiens kita masuk ke website itu ya, apa yang terjadi? Ini harus teman-teman pertimbangkan juga ya. Belum lagi teman-teman ya, di postingan yang itu juga ada beberapa komen yang lucu sih ya kan. Salah satunya yang bilang kalau ngerjain SEO, atau ada yang bilang kalau gue nggak percaya sama Google terus ngerjain organic search campaign-nya di environment-nya Google. Itu juga lucu menurut gue. Ya yang mau gue omongin adalah di Google sendiri, Google udah ngasih ke kita gitu panduan yang lengkap nih teman-teman. Di Google Search Essential bahkan ada satu tab khusus yang ngomongin soal Google Spam Policy ya. Di sana Google ngasih tahu ke kita backlink seperti apa yang dia inginkan ya. Baca deh gitu, ya kan? Apa yang Google mau gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, si backlink ini juga nggak akan hilang dari search menurut gue ya, karena ya Google-nya sendiri kan proses dia melakukan crawling dan indexing, dia pergi dari satu link ke link lainnya gitu teman-teman ya.
Dia pergi dari satu website ke website lainnya. Caranya dia untuk tahu bahwa ada konten A, konten B, konten C, konten D dan seterusnya itu melalui links gitu, ya kan? Makanya ya si links ini akan tetap jadi bagian yang integral untuk search, ya kan, untuk Google, untuk algoritmanya Google, ya. Ya ini bolak-balik gitu teman-teman ya. Bukan hanya sekarang, tapi dari zaman-zamannya gue dulu belajar SEO 2007 2008 juga. Ya orang-orang SEO ya banyakannya seperti ini gitu teman-teman ya. Cari short gain, cari cara yang cepat, cari cara yang gampang gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang sebetulnya juga mungkin nggak akan sustainable juga. Dan yang gue suka agak sedikit terganggu juga gitu ya teman-teman ya, mungkin ya, bahwa kebanyakan dari mereka selalu ngomongnya ya ini kan UMKM bukan corporate yang banyak budgetnya gitu ya. Ini kan UMKM ya kan, yang nggak banyak resource-nya, beda sama corporate ya kan ya. Tapi menurut gue ya, kalaupun misalnya teman-teman pemilik bisnis owners nih ya, levelnya masih UMKM, masih SME gitu, teman-teman nggak punya keinginan gitu, nggak punya harapan kalau bisnisnya suatu saat bisa keluar dari status SME-nya, bisa jadi bisnis yang besar ya? Apakah teman-teman nggak punya visi gitu ya kan, kalau bisnisnya tuh mau jadi yang gede gitu ya kan? Kalau sekarang revenue-nya let's say 1 billion rupiah per year ya kan, teman-teman nggak mau revenue perusahaannya suatu saat gitu jadi 10 miliar per bulan atau 120 miliar per tahun gitu ya kan. Jadi bisnis yang bukan lagi SME, bukan lagi UMKM, teman-teman nggak punya keinginan seperti itu ya. Karena itu nggak akan bisa dilakukan kalau teman-teman berkutat dengan proses SEO yang seperti ini, yang ekspektasinya hanya short gain, dan short gain lagi ya. Kalau teman-teman bisnis owner UMKM, terus teman-teman fokusnya hanya di sini, nyari cepat ranking, cepat traffic terus ya, ujung-ujungnya teman-teman akan kena scam deh menurut gue ya. Dan gini ya teman-teman ya, buat bisnis gitu bisa sustainable, bisa punya growth yang healthy ya, teman-teman nggak usah susah, cari aja, lihat aja bisnis sekarang apa yang mereka lakukan gitu ya. Mereka bangun brand penetration-nya mereka bangun audience trust terhadap brandnya mereka bangun aset mereka, dijadikan sebagai top of mind-nya audience mereka ketika ngomongin semua topik yang berkaitan dengan bisnisnya mereka. Itu yang mereka lakukan gitu. Dan itu tidak akan bisa dilakukan dengan cara membalikkan telapak tangan, dengan hanya menambahkan PBN, dengan hanya beli backlink gitu ya kan. Teman-teman harus konsisten, asetnya diperbaiki ya. Fokus di user experience, bagaimana ketika audiens berinteraksi dengan asetnya teman-teman, mereka mendapatkan experience yang terbaik ya. Kontennya dipublish sesuai dengan kebutuhannya audiens, ngasih value yang besar terhadap audiensnya ya. Dan seterusnya gitu ya. Nggak bisa hanya publish konten asal-asalan terus dikarbitin pakai PBN supaya naik ke ranking 1, terus teman-teman bilang SEO gue sukses. Well, I mean, it's kind of stupid, no? Yang kedua nih teman-teman, kalau teman-teman talent SEO ya, terus teman-teman berlindung di kata-kata yang sama seperti tadi, gue kan bekerja untuk UMKM, gue nggak punya budget, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya resource ya kan. Gue cuma bisa pakai PBN, gue cuma bisa pakai ini, terus teman-teman nggak mau gitu buat belajar, nggak mau gitu untuk menyiapkan diri teman-teman mengerjakan SEO dengan cara yang best practices gitu ya. Gue tanya sama teman-teman, apakah teman-teman mau selamanya bekerja untuk UMKM, mengerjakan campaign-campaign kecil itu? Teman-teman nggak punya keinginan untuk suatu saat bekerja di startup besar misalnya, di perusahaan Fortune 500 misalnya ya kan, yang I'm sure 100% gitu perusahaan-perusahaan itu nggak akan mau terima orang-orang SEO yang skillnya hanya nambahin PBN, hanya nambahin backlink.
gak ngerti cara strategic planning SEO seperti apa, gak ngerti cara melakukan konten audit seperti apa, gak ngerti cara melakukan konten optimization seperti apa, gak ngerti cara berkontribusi terhadap kebutuhan bisnis seperti apa lewat SEO. Coba deh dipikirin sama teman-teman ya. Sayang soalnya teman-teman ada di industri yang menurut gue juga kemarin bilang sama teman-teman di salah satu sharing sessionnya kita di Search Marketers Indonesia ya, industrinya ada di tipping point, udah siap mau take off gitu ya. Katalis-katalisnya udah kelihatan. Teman-teman gak akan kebagian jatah buat riding ini gitu ya, kalau teman-teman tidak menyiapkan diri teman-teman gitu ya kan. Dan selalu saja mencari pembenaran, oh ini masih works kok dengan PBN, oh ini ranking gue masih naik kok dengan PBN, edge domain itu semuanya, DA, PA dan seterusnya ya. Ya sayang gitu teman-teman ya. Teman-teman, terutama teman-teman talent SEO yang masih muda, masih baru belajar SEO gitu ya. Gue bukannya mau sok tua gitu ya kan, tapi gue udah ada di industri ini dari 2007-2008 mungkin itu pertama kali gue belajar SEO ya. Dan gue mungkin ya kalau gue boleh cerita sama teman-teman ya, gue udah ngejain campaign SEO dari yang levelnya UMKM sampai yang levelnya big corporation enterprise SEO gitu ya. Dari yang budgetnya mungkin hanya 3 jutaan sampai yang budgetnya 3,2 M 1 tahun gitu ya. Dan perbedaannya jelas gitu teman-teman ya. Skill set yang dibutuhkan juga jelas ya kan? Gue cuma titip pesan sama teman-teman, coba deh lihat ya kan, bagaimana industri SEO ini gak hanya di sini di Indonesia tapi juga di luar gitu ya. Dan yang jadi fokusnya teman-teman di SEO ini harus gimana caranya gue jalanin SEO terus SEO-nya bisa kontribut besar terhadap bisnis gue atau terhadap bisnis di mana gue bekerja. Bukan hanya naikin ranking, bukan hanya nyari short gain ya. Terus berlindung di kata-kata gue UMKM, gue nggak punya budget ya kan. Tapi ya gue yakin orang-orang yang ada di postingan itu juga kalau ditantangin buat manage corporate besar juga mungkin kelabakan gitu ya kan. Ya itulah teman-teman ya, gue tuh ya mungkin discussion kayak gini sama teman-teman Search Marketers terutama ya udah sering banget kita lakukan ya. Ya ini gue nitip pesan aja sama teman-teman ya, sharing aja sama teman-teman ya. By the way gue lagi di Bali, di pinggir pantai, tapi lagi ngadem di mobil, panas banget soalnya di luar. Jam 3 kita punya di SEO Show Bali Meetup episode yang kedua. Kalau teman-teman Search Marketers kebetulan ada di Bali, terus mau datang aja ya. Di Jimbaran Hub kita mulai jam 3 sore sampai jam 6 ya. Thank you teman-teman Search Marketers, dadah.